Allah itu tidak berbentuk dan tidak menyerupai sesuatu. Dengan yang jadi pertanyaan, bolehkah kita dalam beribadah itu membayangkan sosok Allah atau membayangkan yang berbentuk gitu ya, biar lebih khusyuk atau seperti itu kiranya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bentuk kemusyrikan, itu bukan hanya kita menyembah selain Allah, ya, berhala gitu ya, tapi kemusyrikan juga itu tajsidullah. Jadi musakhasat, wa ja'alnahu minal musakhasin. Jadi berfisik, berbentuk, itu berarti kita juga memusyrikan. Karena kita begini, Anda harus membayangkan secara fisik sesuatu yang ada. Saya mau nanya, sholat ada enggak? Ada enggak sholat? Ada sholat kan? Ada. Kelihatan enggak? Kelihatan. Sholat kelihatan enggak? Yang kamu lihat itu adalah orang yang sedang melakukan sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah mujarrodat, bukan musakhasat. Nggak tahu istilahnya apa, musakhasat tuh. Artinya fisik ya, bukan bentuk fisik, tapi bentuk konsep. Demokrasi ada nggak? Satuannya kayak apa demokrasi? Tapi begitu kita sepakati setelah reformasi bahwa Indonesia sekarang sudah masuk dalam era demokrasi, kita bisa melihat ada demokrasi ketika orang boleh demonstrasi, ketika orang bisa bikin partai, ketika orang bisa berkumpul, ketika orang bebas mengkritiki pemerintah. Betul nggak? Ketika pemerintah mengambil keputusan untuk bangsa ini, semua masyarakat dilibatkan ikut memutuskannya melalui perwakilannya, wakil-wakil semuanya. Itu adalah kehidupan demokrasi. Kita mengatakan pasti bahwa negeri ini sudah mengamalkan demokrasi. Demokrasinya kelihatan enggak? Itu konsep. Jadi Anda memahami Tuhan seperti apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi memang pola pikir orang zaman dahulu gitu kan. Makanya ada sebagian orang minal hunafa, ya, orang-orang hunafa yang tinggal di Jazirah Arabia, di Makkah khususnya, itu mereka menyembah berhala. Tapi mereka hunafa, dia yakin kepada Tuhan. Nah, ketika ditanya, kenapa kamu katanya bertuhan? Iya, kok nyembah berhala? Mereka mengatakan, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala, tapi ya itu sebagai mediator saja supaya kami bisa mempersepsikan Tuhan kami. Nah, itu juga kemusyrikan juga. Jadi artinya kita menghadirkan Tuhan itu bukan membuat imajinasi Tuhan berbentuk matanya dua, hidungnya besar, bukan seperti itu. Anda sendiri silakan berimajinasi bahwa semua apapun yang Anda lakukan di bawah kontrol Tuhan semuanya itu. Dan Tuhanmu tidak jauh, ada di dalam dirimu sendiri. Sehingga tidak ada yang bisa dirahasiakan. Ada berapa sel darah merahmu, Allah tahu. Ada berapa miliar sel yang ada. Berapa liter darah merahmu. Berapa airnya. Semuanya dalam kontrol Allah. Aqrabu min hablil
warid, lebih dekat dari urat nadimu. Masa mending Anda fokus menghadirkan Tuhan di dalam dirimu kepada tentang keilmuan Allah, tentang musyahadah Allah, tentang muraqabah Allah. Itu lebih sempurna daripada Anda mengimajinasikan manusia dengan bentuk-bentuk makhluk ini. Karena bagaimanapun laisa kamitslihi syai'un, sehingga ketika orang yadullah fawqa aidihim, sebagian ulama mengatakan itu yadun adalah isti'arah dari mana kekuasaan. Yang satu mengatakan itu tangan, benar-benar Allah punya tangan. Oke, saya tidak mau bertengkar dan saya tidak menyalahkan siapapun. Bagi yang mengatakan yadun sebagai simbol kekuasaan atau yadun betul-betul fisik Allah punya tangan, nggak ada masalah. Saya tidak mau menyalahkan siapapun. Ketika saya tanya yang punya tangan, Allah punya tangan. Ketika saya tanya seperti apa tangan Allah, kalau dia mengatakan tangan Allah tidak seperti apa-apa, ya nggak salah juga dong. Masuk akal nggak? Ya itulah persoalannya. Nah, ini mungkin kesalahan kita. Banyak teman-teman kita yang mengimajinasikan Tuhan. Ini karena ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Jibril, wamal ihsanu, dan Kanjeng Nabi mengatakan anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kan begitu. Anta'budallah ing yenta apa? Ka'annaka seolah-olah seolah kamu tarahu melihat Tuhan. Fa in lam takun tarahu, andaikan engkau tidak melihat Tuhan, fa innahu yaraka, maka Tuhan melihat kamu. Ini hadis ini, karena bahasa Indonesia diterjemahkan seolah-olah, mungkin itu yang memantik imajinasi kita, karena Tuhan dalam wilayah seolah-olah. Artinya Tuhan bisa diimajinasikan, padahal ka'ana itu bukan seolah-olah. Ka'ana itu bukan litasbih di sini, tapi litahqiq. Artinya benar-benar anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau ketika mengabdi kepada Tuhan dengan keyakinan yang kokoh di dalam dirimu, ya, benar-benar melihat Tuhan, bukan seolah-olah.